Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Ninda Wulandari, mahasiswa PPL IAIN Salatiga, atau anak-anak semua bisa panggil saya Ibu Ninda. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai reproduksi pada hewan. Nantinya dari video ini anak-anak semua diharapkan mampu mengetahui macam reproduksi hewan, kemudian mengidentifikasi reproduksi hewan tersebut, kemudian mengetahui tentang metamorfosis dan juga mengetahui tentang teknologi reproduksi pada hewan. Nah, sebelumnya seperti biasa mohon untuk subscribe, like, dan juga komen pada channel ini. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita simak videonya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu beta konsepnya. Nah, reproduksi hewan di sini dia terjadi dengan dua cara. Yang pertama secara generatif. Nah, generatif di sini pembuahannya juga bisa terjadi dengan dua cara, yaitu secara internal dan juga secara eksternal. Yang nantinya eksternal ini akan menghasilkan keturunan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, sedangkan yang vegetatif ada beberapa cara, yaitu secara tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan juga membelah diri. Kita bahas satu-satu supaya kalian lebih mudah memahaminya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu perbedaan secara generatif dan juga vegetatif. Yang pertama, secara generatif dari segi induknya dia ada dua, kemudian yang vegetatif hanya satu. Kemudian secara istilah generatif ini juga disebut dengan secara kawin atau seksual, vegetatif disebut dengan tak kawin atau aseksual, kemudian yang ketiga dari jenis kelaminnya. Generatif di sini dari peleburan sel kelamin jantan dan juga betina. Sedangkan dari vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya saja. Kemudian yang terakhir dari keturunannya. Kalau generatif dia keturunannya sifatnya dia perpaduan dari kedua induknya. Sedangkan vegetatif sifat keturunannya nanti sama dengan induknya. Oke, sekarang kita bahas mengenai reproduksi generatif hewan berdasarkan pembuahannya. Dapat terjadi dengan dua cara, yaitu internal dan juga eksternal. Sebelumnya, perkembangan secara seksual atau generatif ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga nantinya terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi di sini merupakan peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, fertilisasi tadi kan ada internal dan juga eksternal. Untuk yang internal, apabila proses peleburannya terjadi antara inti sel telur dan juga inti sel sperma di dalam tubuh induk betinanya. Contohnya seperti sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan masih banyak. Kemudian yang untuk eksternal, dia terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel spermanya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Seperti contohnya ikan. Nah, reproduksi generatif di sini pembuahannya nanti bisa terjadi dengan cara eksternal dan juga internal, yang nantinya dia akan menghasilkan keturunan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Oke, yang pertama ini ada ovipar. Nah, ovipar di sini adalah dia caranya bertelur. Kemudian telur ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betinanya dan juga akan dilindungi oleh cangkang. Nah, telur ini biasanya akan dierami oleh induknya hingga sampai menetas. Nah, contohnya seperti ayam, burung, penyu, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua ini ada vivipar. Vivipar adalah reproduksi hewan dengan cara melahirkan. Nah, embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya melalui plasenta. Nah, contohnya seperti sapi, kambing, tikus, kanguru, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang ketiga ini ada ovovivipar. Ovovivipar adalah dia ini bertelur dan juga beranak. Nah, apa artinya? Telur ini dihasilkan, tetapi dia tidak dikeluarkan, melainkan berkembang di dalam tubuh induknya. Seperti contohnya hiu, ikan pari, kuda laut, kadal, dan beberapa jenis ular. Baik, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu tentang reproduksi vegetatif atau aseksual atau secara tidak kawin. Di sini ada fragmentasi, ada tunas, partenogenesis, dan juga membelah diri. Oke, yang pertama yaitu ada fragmentasi. Nah, apa sih fragmentasi ini? Fragmentasi adalah dia cara bereproduksinya dengan fragmen atau potongan dari tubuhnya.
Nah, fragmentasi ini reproduksinya kan secara aseksual atau cloning. Nah, di mana organismenya memecah diri menjadi fragmen-fragmen atau yang potongan tadi ya. Kemudian masing-masing fragmen ini dia berkembang menjadi dewasa, tumbuh dan menjadi individu dewasa yang merupakan cloning dari organisme aslinya. Contohnya seperti Planaria sp atau cacing pipih. Nah, di sini ada A, B, C. A ini dia terpotong secara alami, kemudian yang B dia terbelah menjadi 2, kemudian yang C dia terbelah menjadi 3. Contoh selanjutnya adalah bintang laut. Bintang laut ini dia berkembangnya juga dengan cara fragmentasi. Tentu saja Patrick Star ini bisa disebut dengan berkembang biaknya secara fragmentasi. Yang kedua ini ada tunas. Tunas ini disebut juga dengan budding. Nah, tunas adalah suatu cara reproduksi aseksual di mana sekelompok pertumbuhan mandiri atau tunas dari induk membentuk dan melepaskan diri untuk hidup mandiri. Nah, seperti tanaman ya, kita tahu bahwa hewan juga ternyata bisa bertunas. Salah satu contoh hewan yang bisa melakukan berkembang biak secara tunas adalah hidra. Hidra ini dia mampu bertunas, setelah itu membentuk kuncup dan dia akan terputus, kemudian membentuk koloni dan setelah dewasa dia akan hidup secara mandiri. Selain hidra juga ada hewan lain yang melakukan perkembangan biakan secara tunas yaitu porifera, termasuk SpongeBob ini contohnya. Nah, SpongeBob ini dia hewan ya, dia bukan manusia, dia bukan tumbuhan, oke? Yang ketiga ini ada parthenogenesis. Nah, ini biasanya terjadi pada kutu daun, lebah, dan juga invertebrata lain. Nah, parthenogenesis ini adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Parthenogenesis ini dapat dilihat pada tadi yang sudah saya sebutkan, kutu air, lebah, dan invertebrata lain. Nah, contohnya ini adalah pada lebah. Oke, yang terakhir yaitu ada membelah diri. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah bersel 1 atau protozoa, misalnya pada amoeba dan juga paramecium. Pembelahan diri biner jika terjadi pembelahan individu menjadi 2 individu baru dan disebut pembelahan diri multiple. Bisa dilihat pada layar sebelah kiri, ini adalah amoeba yang dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah tahap-tahap di mana amoeba membelah diri dari satu indukan menjadi 2 yang disebut pembelahan biner atau pembelahan multiple. Begitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita akan membahas mengenai metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti contohnya pada daur hidup serangga. Ada kupu-kupu, kecoa, kemudian capung, dan juga ada lalat buah. Nah, metamorfosis ini juga terjadi ada 2 cara. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna ini tahapannya di setiap fasenya dia mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda dan juga mengalami fase pupa atau kepompong seperti kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Kemudian kalau metamorfosis yang tidak sempurna, dia ini bentuk hewannya nimfa, yaitu mirip dengan hewan dewasanya. Seperti contohnya belalang ini kan dia telur, terus yang anakannya kemudian fase nimfanya ini akan sama dengan si belalang dewasanya. Kemudian contoh yang kedua ada jangkrik dan juga ada kecoa. Kemudian kita akan membahas mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Di sini salah duanya, ini ada inseminasi buatan dan juga ada cloning. Yang pertama ada inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan itu? Nah, inseminasi buatan ini kalau di kehidupan sehari-hari biasanya disebut dengan kawin suntik. Dia ini merupakan proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, inseminasi buatan ini biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Nah, ini merupakan gambar dari proses inseminasi buatan. Yang pertama ini ada
kan sapi jantan, kemudian spermanya sapi ini yang jantan diambil kemudian dimasukkan ke ke dalam tubuh sapi yang betina. Nanti indukannya itu hasil buatan inseminasi buatannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang hasilnya itu keturunannya identik dengan induknya. Dalam proses cloning ini yang diambil adalah inti sel dan juga telur dengan inti sel induk. Kemudian hasil hewan pertama, hasil reproduksi melalui cloning pertama kali adalah domba Dolly. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dengan materi intinya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa reproduksi hewan tadi bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada generatif dan juga vegetatif. Generatifnya tadi bisa dilakukan dengan internal dan juga eksternal yang nantinya menghasilkan keturunan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Kemudian secara vegetatif ada 4. Yang pertama ada tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan juga membelah diri. Kemudian metamorfosis tadi ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian teknologi reproduksi pada hewan ada 2 juga. Yang pertama inseminasi buatan dan juga cloning. Nah, begitu nggih. Sudah paham? Apabila belum nanti bisa di screenshot mana yang belum paham, kemudian bisa ditanyakan supaya kalian bisa lebih paham lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.